Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung sore Tete, sore juga Kakak Johan. Mudah-mudahan kita semuanya sedang berada di dalam keadaan sehat walafiat ya, lahiriah dan juga batiniah kita. Dan dalam segala situasi kondisi apapun kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah, berada di dalam maghfirahnya Allah, ridhonya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Kali ini, sore ini kita ngobrol santai aja seperti biasa ya, sambil kita nunggu maghrib. Sambil kita nunggu maghrib sore ini, mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita petik pada sore hari ini ya. Oke, udah ada yang bertanya nih, kalau jima tapi pakai pengaman, kalau jima tapi pakai pengaman belum sempat keluar, itu wajib mandi gak? Oke, ini ada yang bertanya nih ya, ini yang berhubungan dengan fikih nih yang bertanya. Kalau jima pakai pengaman tapi belum sempat keluar, mungkin keluar air nutfahnya ya, apakah itu wajib mandi atau tidak? Wajib, kakak, itu tetap wajib mandi. Itu tetap wajib mandi. Meskipun kakak menggunakan pengaman, tetapi kan itu sudah masuk hasyafahnya ke dalam farji. Sedangkan yang mewajibkan kita melakukan mandi besar ketika hadas janabah itu adalah masuk hasyafah ke dalam farji, meskipun tidak keluar air nutfahnya, meskipun tidak keluar air spermanya, itu tetap mewajibkan mandi kakak. Meskipun dengan alasan karena aku pakai pelindung, tetap aja kak, meskipun pakai pelindung kan itu sempurna masuknya hasyafah ke dalam farji. Itu nanti kakak bisa lihat ya kakak, referensinya di dalam kitab Majmu'. Di dalam kitab Majmu' itu bahkan itu sudah mayoritas ulama mengatakan wajib kakak untuk untuk mandi besar kakak. Solusi sok ngacah itu apa ya kakak Dedi? Ngacah itu mungkin keluar lagi mungkin ya. Solusi sok ngacah kadang mantas ki susah kak garing ngacah deui bae. Kakak Dedi mungkin maksudnya kayak anak pipis mungkin ya kakak Dedi, kayak anak pipis mungkin ya. Ya, itu makanya kakak, kalau kita sudah bersuci itu, kalau kita misalkan membersihkan, maka kan itu kita disunahkan untuk istibro kak, disunahkan untuk istibro. Kalau kita udah biasa, kalau udah pipis itu sering keluar lagi sedikit, maka istibro itu hukumnya sudah tidak sunnah lagi kakak Dedi, maka itu hukumnya menjadi wajib. Jadi nanti kakak Dedi itu kalau disunnahkan itu misalkan sesudah kita pipis, berdiri agak 3 langkah sambil menghentakkan muncul orang Sunda, maka Dedi ngehujenkan gitu kak, dihujenkan gitu sampai kita benar-benar yakin sudah tidak akan lagi menetes gitu kak air pipisnya, udah sampai kita gak menetes gitu air pipisnya kakak Dedi ya. Tapi kalau misalkan kakak Dedi itu termasuk lara beser, kalau termasuk lara beser kan suka ada ya kakak Dedi ya yang lagi sakit penyakit itu lara beser, itu suka keluar aja terus dengan sendirinya, udah gak bisa ditahan, keluarnya sedikit terus saja keluar, maka itu termasuknya nanti kakak Dedi itu dihukumi dengan lidah imil hadas bagi orang yang gelanggang hadas. Nanti ada syarat-syaratnya tertentu juga kakak Dedi, gimana kalau untuk lidah imil hadas. Nah untuk kakak Dedi sendiri ini termasuknya gimana? Apakah bisa diberhentikan dengan tadi yang teteh katakan, atau kakak termasuk yang lara beser? Nanti hukumnya berbeda lagi kakak Dedi ya. Oke, kok keluar? Apa yang keluar teh? Kakak Nurul Furqan pura-pura gak paham ini kakak. Kayaknya kakak Nurul Furqan masih bocil ya. Kakak Zen, waalaikumsalam kakak. Selamat sore kakak Zen. Kalau anak korban pedofil itu bagaimana? Apakah anak tersebut tetap wajib mandi? Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Iya. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau misalkan kalian belum yang paham tentang pedofil itu, misalkan na'udzubillah ya, ada misalkan orang dewasa yang menggauli anak yang di bawah umur.
yang menggauli anak yang di bawah umur. Mungkin ini si anaknya itu bahkan belum tamyiz atau anak yang sudah tamyiz, tetapi anak ini belum baligh gitu ya. Misalkan kalau yang belum tamyiz itu kira-kira dari 7 tahun ke bawah, misalkan baru 5 tahun, naudzubillah, kan sekarang kita sering mendengar ya. Terkadang kita sering mendengar ada kasus di televisi, naudzubillah gitu ya, ada orang yang udah dewasa menggauli anak yang masih kecil yang baru 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, yang kakak dia katakan ini apakah untuk anak tersebut itu wajib melakukan mandi besar atau enggak? Kalau misalkan yang menggaulinya itu orang dewasa itu udah jelas banget ya, wajib bagi dia. Nah, kalau untuk anak korban itu tetap wajib mandi gak? Maka itu sebetulnya tidak diwajibkan untuk melakukan mandi pada saat itu, kakak jawabnya. Itu tidak diwajibkan mandi pada saat itu. Baik itu si anaknya sudah tamyiz ataupun anaknya yang belum tamyiz. Maksudnya apakah anaknya itu kurang dari umur 7 tahun atau misalkan lebih dari umur 7 tahun tapi ini si anak itu belum baligh, kakak. Jadi tidak diwajibkan mandi itu pada saat itu karena itu si anaknya belum paham. Tapi tetap status si anak itu tetap berhadas ya kak. Jadi tetap si anak itu statusnya masih berhadas. Hanya kalau misalkan nanti misalkan si anaknya sudah tamyiz, misalkan udah ya sekitar 8 tahun, sekitar 9 tahun, maka si orang tuanya itu wajib memerintah. Orang tuanya itu wajib memerintah kepada anaknya untuk melakukan mandi besar dan tentu sama orang tuanya itu diaping. Nah, nanti kalau misalkan mandi begini ya, pakai niat ya dalam hati ya gitu. Gitu. Terima kasih Kak Heri. Jadi diaping gitu. Itu masih tetap berada di dalam keadaan hadas dan itu wajib tetap memerintah sampai si anak tersebut baligh gitu. Oh ternyata kayaknya ini takutnya agak trauma atau gimana. Oh sekarang anak udah semakin besar nih udah baligh. Maka nanti bisa mencoba kembali ibunya untuk memerintah. Kalau sudah baligh maka itu tetap kalau sudah baligh itu anaknya maka wajib pada saat itu untuk melakukan mandi besarnya. Karena kan kalau sudah baligh itu kan sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi gitu ya kakak ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan dijauhkan. Tetapi memang suka ada kok pernah gitu kan ada kasus-kasus seperti itu ya. Teh bagi tips dong agar keluargaku harmonis. Agar keluarganya harmonis ya. Siapa ya yang gak pengen keluarga harmonis ya? Pasti semua keluarga itu kita mengharapkan menjadi keluarga yang harmonis ya, amin dong ya. Apa ya, kalau misalkan kita lihat di dalam kajian Islam tipsnya ya, oke ada beberapa tips nih ya yang akan Teteh sampaikan. Pertama, di dalam rumah tangga itu kita harus melihat pasangan kita masing-masing ya. Apakah suami yang melihat kepada istrinya ataupun istri yang melihat kepada sang suaminya, coba kok lebih didekatkan lagi kayak sosok seorang sahabat gitu. Tetapi tetap ya ada hak kewajibannya masing-masing. Jadi kayak setara, tapi setara di sini bukan berarti melepaskan akan hak kewajiban. Jadi harus tahu gitu ya, sang suami mana kewajibannya, mana haknya, dan sang istri juga harus tentu tahu ya mana hak dan juga mana kewajibannya. Dan tentu itu hak kewajiban istri dan suami itu kan tentu berbeda-beda. Jadi kita harus paham dulu nih mana hak kewajiban seorang suami dan mana hak kewajiban seorang istri. Jadi di dalam rumah tangga itu tidak ada yang merasa lebih tinggi gitu ya derajatnya. Bukan berarti mentang-mentang seorang suami sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga bukan merasa dirinya egonya lebih tinggi sehingga merasa dirinya derajatnya lebih tinggi. Tidak seperti itu juga. Atau misalkan sebaliknya, sang istri merasa derajatnya lebih tinggi karena merasa lebih banyak kelebihan daripada suaminya. Karena kan dia sedikit ya, yang mana seorang istri bisa menghasilkan finansialnya sendiri gitu ya, bisa mandiri, misalkan istilah ya misalkan cari uang sendiri ya kan, sehingga sang istri merasa lebih tinggi gitu ya, misalkan mau dari pangkatnya, misalkan dari pekerjaannya atau dari nasabnya, misalkan dari keturunannya, tetap tidak bisa seperti itu. Jadi sama aja gitu ya, harus saling menghormati gitu. Karena kan di dalam hidup itu
orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau misalkan sang suami punya kelebihan, nah itu harus jadi bekal untuk mengemban tanggung jawab. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan sang istrinya punya kelebihan, maka itu yang harus jadi bekal untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri di dalam rumah. Kan kalau udah gitu enak banget ya, seperti itu. Karena kan kalau misalkan kita lihat ya kutipan di dalam Al-Quran, misalkan nih contoh ya salah satu ayat Al-Quran gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zaujaha. Nah, misalkan itu adalah salah satu contoh ayat Al-Qur'annya. Nah, di dalam itu Al-Qur'an kan itu bahasanya zauj gitu. Sedangkan kalau kita lihat konteks dari bahasa Arab, kalau zauj itu kan untuk suami ya, untuk laki-laki. Sedangkan kalau zaujah itu adalah kata untuk perempuan. Tetapi kenapa kok kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu bahasanya itu tidak zaujah? Kenapa di dalam Al-Quran itu bahasanya tidak zaujah, tetapi dalam Al-Quran itu bahasanya zauj, padahal itu adalah kata yang diperuntukkan untuk istri. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran dengan bahasa zauj kepada suami bukan kepada istri? Harusnya kan zaujah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konteks ayat Al-Quran itu ya, maka teteh ingat apa yang disampaikan oleh Ibnu Asyur itu ada di dalam tafsirnya, bahwa itu penyebutan itu justru adalah sebagai tanda ketika seorang suami dan juga perempuan ketika sudah menikah, maka itu memiliki kesetaraan gitu. Itu memiliki kesetaraan dua insan yang akhirnya bersatu gitu di dalam rumah tangga. Masing-masing itu menjadi belahan jiwa. Jadi di sini ya kayak setara aja antara suami dan juga istri, saling menghormati suami kepada istri, dan tentu istri yang wajib juga menghormati kepada suaminya. Gitu. Ya kan? Nah, seperti itu bisa diambil kita, jadi itu yang bisa membuat kita keluarga lebih harmonis karena kita kayak sahabat aja gitu, seperti itu. Kemudian apalagi ya? Kita di dalam berumah tangga, kita coba ingat nih di dalam salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, seperti itu kan, itu ada di dalam surat Al-Baqarah nih pada ayat 187. Nah, jadi kalau kita lihat terjemahnya itu kan mereka itu adalah pakaian bagimu gitu kan, hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian gitu bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, seperti itu. Nah, berarti kan ini menggambarkan kan, berarti ini tuh menggambarkan yang sempurna, yang tidak bisa dipisah gitu dalam rumah tangga itu rasa kasih sayang, karena ya seolah-olah pakaian itu bagian pasangannya gitu. Ya kan, seperti itu, masya Allah. Jadi istri itu adalah pakaian suaminya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan pakaian, coba, maka kita akan terlihat apa? Maka kalau kita tidak menggunakan pakaian, maka tentu akan terlihat aurat kita. Ya begitu juga sang istri melengkapi suaminya agar menutupi keauratannya, agar menutupi keaibannya. Oleh siapakah ditutupi keaiban suaminya itu kalau bukan ditutupi oleh sang istrinya. Jadi di sini tuh saling melengkapi gitu antara pasangan suami istri. Dan ini yang bisa menjadikan rumah tangga kita itu semakin harmonis gitu kakak. Kemudian apalagi ya? Kalau kita pengen lebih harmonis, kita bisa saling terus mensupport, saling mendukung tujuan hidup kita. Rumah tangga kita ini mau dibawa kemana wahai suamiku? Kata suaminya, rumah tangga kita ini mau dibawa kemana? Ujung-ujungnya semua orang itu pasti akan mati. Maka tujuannya mau kemana rumah tangga kita itu? Jadi kita harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Dalam rumah tangga itu harus punya tujuan. Tujuannya kemana? Ya kemana lagi kalau kita bukan ke akhirat kan? Nah, maka itu akhirat jadikanlah tujuan utama untuk yang berada di dalam hidupan kita berumah tangga. Gitu. Karena kalau kita udah tahu tujuannya, maka itu nanti pasti sang suami akan terus memberikan semangat gitu kepada istrinya agar sang istrinya terus semangat untuk melakukan ibadah. Dan begitunya juga nanti sang istri, kalau misalkan sang suaminya lagi malas, maka tugas sang istri selalu memberikan semangat gitu sama suaminya. Jadi saling memberikan semangat untuk ibadah pasangan suami istri tersebut. Itu juga bisa nambah kita semakin harmonis, karena kita nanti gak akan kesana kesini rumah tangganya, fokus aja tujuannya ke depan, ke akhirat. Mungkin untuk yang terakhir tips dari teteh itu apa ya,
ditambah dengan berdoa tentunya. Ditambah dengan berdoa agar Allah itu menjadikan pasangan kita masing-masing, suaminya berdoa, ya Allah semoga istriku, sang istrinya berdoa kepada untuk sang suaminya, Allah semoga suamiku itu menjadi penyejuk hati. Karena kan di dalam Al-Quran juga kan dikatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu kan, waj'alna lil muttaqina imama, kan seperti itu. Itu kan itu yang dianjurkan kita, pasangan kita masing-masing itu mudah-mudahan jadi penyejuk hati. Karena di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi juga kan dikatakan kalau sebaik-baiknya kalian itu adalah yang paling baik gitu kepada istrinya. Jangan kalian pukul istri kalian seperti kalian memukul budak-budak kalian. Itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Apalagi ya Kak, mungkin tipsnya banyak ya Kak, tapi untuk garis besarnya mungkin itu juga udah cukup ya Kak ya. Tadi yang bertanya itu sudah cukup, itu secara garis besarnya. Nanti kita bisa aplikasikan aja sendiri di dalam kehidupan kita ya Kakak ya. Oke, ini maaf ya jika Teteh komen-komennya enggak kalau komen-komennya banyak yang tidak kebaca karena Teteh fokus untuk menjawab. Kakak For Afarel, kalau hasrat sama istri melalui video call gimana hukumnya Ustazah? Begini ya Kakak For Afarel. Misalkan ini berarti Kakak For ini lagi LDR ya sama istrinya ya lagi LDR. Kalau misalkan begini Kakak For, kalau misalkan kita melihat aurat istri kita atau istri melihat aurat suaminya melewati video call, itu bagaimana hukumnya? Boleh? Boleh. Jawaz? Jawaz. Haram? Tidak. Tidaklah Kakak. Meskipun kita melihat aurat pasangan kita masing-masing lewat video call itu tidak haram. Kenapa ya? Jangankan lewat video call, kita di depan aja tanpa video call kan kita halal ya melihat aurat suami kita dan suami melihat aurat istri kita, itu kan halal, tidak haram. Cuman yang menjadikan permasalahan begini loh Kakak For, yang menjadikan permasalahan itu gini, gimana setelah Kakak For misalkan melihat aurat istrinya, kemudian istrinya melihat aurat suaminya, bagaimana kalau misalkan timbul gairah, timbul rangsangan sehingga ingin mengeluarkan rasa hasrat itu. Yang mau Teteh tanyakan Kakak For kepada Kakak For, apa yang akan Kakak lakukan? Nah setelah itu kalau udah gairahnya memuncak, apa yang akan Kakak lakukan? Kan Kakak gak bisa melakukan ibadah dengan istri Kakak. Apa? Mungkin Kakak For maaf nanti akan al-istimna bil yad, artinya istimna bil yad itu mengeluarkan dengan tangannya sendiri, atau misalkan kalau untuk perempuan misalkan maaf misalkan dibantu dengan alat bantu, dan itu dua-duanya hukumnya haram. Kakak mengeluarkan dengan tangan sendiri haram, istrinya misalkan mengeluarkan dibantu dengan alat bantu, itu ya, itu juga sama hukumnya haram Kakak ya. Maka Kakak kalau bisa sebelum kita LDR itu harus benar-benar diperhitungkan sekali gimana ya kita LDR, nanti kita untuk mensalurkannya itu harus benar-benar udah dibahas sebelum kita pergi Kakak ya. Tapi ini sebetulnya Kakak For masih ada pembahasan yang agak lebih panjang. Nanti Kakak For, kalau nggak salah Teteh pernah dibahas ya di konten YouTube Balasran. Teteh pernah bahas hukumnya yang lebih jelas. Nanti Kakak For bisa ditengok aja deh di konten YouTube Balasran atau di Fikih Nikah. Teteh udah lebih jelas pembahasannya ini Kakak ya. Maaf kalau di sini Teteh nggak bisa membahas, agak terlalu perinci banget Kakak For ya. Ya ini maaf ya komen-komennya maaf ya. Diajak makan tuh sama Akang, makan sama jengkol. Kedengeran Kakak TikToker. Udah itu suaminya udah makan duluan, kebetulan ada adik nggak ngajan Teteh. Amin Kakak Zen Junior. Suka sama istri orang gimana Bun hukumnya? Jangan atuh Kakak Aladin, kan udah tahu punya suami. Cari masalah ini Kakak Aladin ya. Kakak Basori misal kalau lagi pengen banget terus istri lampu merah gimana Teh? Ayo lagi pengen banget ini suaminya ya. Oke, ada Kakak Tazkia. Waalaikumsalam Kakak. Ini Kakak Tazkia yang selalu ngedengerin Teteh ngaji di konten YouTube Balasran bukan sih?
Ini kakak Tasya yang selalu ngedengerin teteh di konten YouTube Balasran bukan ya? Salam silaturahmi kakak, jika itu kakak Tazkia. Waalaikumsalam kakak Tazkia. Salam silaturahmi kak, bareng teteh ya kak. Gini kakak Basori, kalau istri kita lagi lampu merah, kita pengen banget, boleh kok kak, istrinya menyenangkan suaminya boleh, tapi syaratnya nggak boleh aja memasukkan hasyafah ke dalam farji. Caranya gimana ya? Mungkin kakak Basuri juga paham ya, misalkan bisa menggunakan tangan istri atau dada istri misalkan, atau kaki istri misalkan. Kakak Basuri ya, mungkin caranya seperti itu kakak ya. Jadi intinya sang istri tetap bisa menyenangkan suaminya, dan justru kalau misalkan istrinya menolak, itu justru hukumnya berdosa. Nggak boleh istri nolak meskipun istrinya sedang palang merah, tetap itu wajib menyenangkan suaminya. Kakak di Nawawi, kita coba jelasin yang disebut dengan talak 3 itu bagian dan berikan contohnya. Oke, ini secara garis besarnya aja ya kakak di Nawawi ya, secara garis besarnya ya, teteh enggak ngejelasin secara perinci karena pembahasan tentang talak 3 itu sebetulnya agak cukup panjang pembahasan. Teteh cuman secara garis besarnya aja. Kalau misalkan sang suami mengucapkan misalkan dengan sharih kepada sang istrinya, langsung mengucapkan talak 3 atau aku menceraikan kamu dengan talak 3, maka itu dengan satu kali ucapan itu sudah jelas menjadi talak 3 ya, itu sudah termasuk ke talak bain. Atau kakak di misalkan tidak langsung dengan ucapan talak 3, misalkan kakak mentalak istri kakak udah satu kali, rujuk kembali, mentalak lagi, rujuk kembali, mentalak lagi, berarti itu sudah menjadi talak 3 karena sudah 3 kali menceraikan. Talak rujuk, talak, ya udah nggak bisa kembali lagi karena sudah 3 kali cerai. Jadi kewajiban untuk laki-laki yang mentalak istrinya, talak bain itu masih tetap ada di dalam kewajiban ketika sang istrinya berada di dalam masa iddah. Jadi kakak di Nawawi, ketika sang istri merasa ketika masih ada di dalam masa iddah, maka wajib untuk memberikan dulu tempat selama masa iddah tersebut, memberikan tempat selama masa iddah, kecuali kalau selain dari talak bain, misalkan talak 1 atau talak 2, ketika sang istrinya masih berada di dalam masa iddah, maka sang suami itu masih tetap wajib memberikan nafkah seperti biasanya. Misalkan nafkahnya per hari ya kasih per hari, nafkahnya per minggu ya kasih per minggu, nafkahnya per bulan ya kasih per bulan. Kecuali kalau talak bain, talak 3. Kalau talak 3 itu sudah berhenti, tidak wajib lagi memberikan nafkah berupa materi, tetapi hanya cukup sebatas rumah aja ditempati ya, barangkali mungkin istrinya itu ketika di talak 3 itu masih belum punya tempat, maka berikanlah itu sekitar masa iddahnya aja. Itu secara garis besarnya aja deh ya kakak di Nabawi ya, secara garis besarnya aja. Kakak Adai, Fatih, mohon maaf teteh nggak bisa bahas secara lanjut, ini secara terus terang, 7 detik lagi otomatis live teteh berhenti. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan mendapat keberkahan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi